Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aditalia Damayanti dari Program Studi Teknologi Informasi Universitas Lambung Mangkurat. Di sini saya ingin mempresentasikan tugas mata kuliah jaringan nirkabel mengenai keamanan WLAN. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan yang menyangkut tentang keamanan WLAN. Langsung saja. Oke, pertanyaan pertama, apa aja sih perangkat yang diperlukan untuk membangun wireless? Yang pertama itu ada access point, antena omni, kabel pigtail, kabel pigtail atau kabel jumper, PoE atau power over ethernet, kabel UTS STP, penangkap petir, dan tower. Lanjut ke pertanyaan yang kedua. Ya, yang kedua di sini ada tipe-tipe jaringan wireless. Yang pertama itu, wireless ini ada 4 tipe. Jadi, dari 4 tipe ini, yang pertama yaitu Wireless Wide Area Network atau WWANs adalah tipe wireless yang mana koneksinya mencakup suatu daerah yang sangat luas, seperti kota atau negara, melalui penggunaan beberapa antena atau juga sistem satelit yang diselenggarakan oleh penyelenggara jasa telekomunikasi. Yang kedua itu ada Wireless Metropolitan Area Networks atau WMANs, adalah wireless yang memungkinkan pengguna untuk membuat koneksi nirkabel antara beberapa lokasi di dalam suatu area metropolitan. Yang ketiga itu ada Wireless Local Area Network atau WLANs, adalah wireless yang membangun jaringan nirkabel dalam suatu area yang sifatnya lokal. Contohnya tuh seperti gedung kantor, gedung kampus, atau area-area publik seperti kafe, bandara. Yang terakhir itu ada Wireless Personal Area Networks atau WPANs, adalah wireless yang membangun suatu jaringan nirkabel ad hoc bagi piranti sederhana seperti smartphone atau laptop. Ini bisa digunakan dalam ruang operasi personal atau personal operation. Sebuah POS bisa mencapai jarak sekitar 10 meteran. Banyak teknologi yang dibangun dengan tipe jaringan ini. Di antaranya ada inframerah, Bluetooth, keyboard, wireless audio, dan shadow e-bag. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Protokol yang digunakan dalam jaringan wireless. Jadi, protokol yang digunakan dalam jaringan wireless itu biasanya yang sesuai standar itu ada 4. Yang pertama itu 802.11b, yang mana IEE menciptakan standar lanjutan yang dinamakan 802.11b pada tahun 1999, mendukung bandwidth mencapai 11 Mbps. Yang kedua, itu ada 802.11a, yang mana standar ini sudah didukung bandwidth data mencapai 54 Mbps dan menggunakan frekuensi 5 GHz. Catatan di sini, semakin tinggi frekuensi, maka semakin pendek jangkauan sinyalnya. Jadi semakin rendah frekuensinya, nanti bakalan jangkauannya itu semakin jauh. Seperti itu. Semakin luas. Yang ketiga itu ada 802.11g, yang mana standar ini sudah mendukung bandwidth 54 Mbps juga, seperti 802.11a, namun dengan frekuensi yang 2,4 GHz aja, yang berarti memiliki jangkauan sinyal yang lebih luas lagi dibanding 802.11a. Yang keempat itu ada 802.11n, yang mana IEE meresmikan standar ini pada tahun 2009. Dengan spesifikasi menyediakan bandwidth sampai 300 Mbps. Oke, pertanyaan yang selanjutnya yaitu pasti kita kadang bertanya-tanya nih, manakah yang lebih aman, jaringan nirkabel atau wireless? Jadi menurut saya itu lebih aman jaringan nirkabel karena walaupun jaringan kabel, maksud saya jaringan kabel yang lebih aman, karena dalam bidang keamanan, walaupun jaringan kabel ini memiliki jangkauan yang tidak terlalu luas dibandingkan jaringan wireless, namun dengan menggunakan wireless, transmisi pada Wi-Fi itu memanfaatkan gelombang radio dalam menyediakan jaringan internet.
Namun, hal ini menyebabkan siapa saja lebih mudah meretas dan dapat masuk ke jaringan, sehingga Wi-Fi itu lebih rentan dengan serangan seperti itu. Terus, pertanyaan yang selanjutnya yaitu serangan pada jaringan WLAN. Yang pertama itu ada sniffing to eavesdrop, yang mana sniffing to eavesdrop ini dia dapat mengakses HTTP, email, dan lain-lain yang melewati transmisi wireless gelombang dapat dengan mudah juga ditangkap dan dianalisa oleh attacker dengan menggunakan paket sniffer. Jadi nama aplikasinya itu paket sniffer. Yang kedua itu ada denial of service attack, yang mana serangan ini membanjiri atau flooding yang mengakibatkan sinyal wireless berbenturan dan menghasilkan paket-paket yang rusak. Yang ketiga itu ada man in the middle attack, yang mana serangan jenis ini itu mengeksploitasi protokol address resolution protokol pada TCP/IP sehingga hacker yang cerdik dapat mengambil alih jaringan wireless tersebut. Yang keempat itu ada rogue unauthorized access point, yang mana serangan ini menyebarkan atau memancarkan lagi transmisi wireless dengan cara ilegal tanpa izin. Yang kelima itu ada access point yang dikonfigurasi tidak benar. Lanjut ke pertanyaan selanjutnya, yaitu ada kelemahan WLAN. Pak Jasi, kelemahan WLAN gitu kok. Kita seringnya mendengarnya kelebihannya aja. Sebenarnya banyak sekali kelemahan WLAN. WLAN memiliki kelemahan yang terbagi dua, yaitu pada lapisan layer dan pada lapisan MAC atau data layer. Yang pada lapisan layer itu yang pertama ada interception atau penyadapan, yang kedua ada injection, pembobolan, yang ketiga itu jamming, gangguan, yang keempat itu locating mobile nodes, yang kelima itu ada access control, yang keenam itu ada hijacking. Pada lapisan MAC atau data layer, yang pertama itu ada terlalu banyak node client yang menggunakan channel yang sama dan terhubung pada AP yang sama. Yang kedua itu ada MAC address sangat mudah di spoofing atau ditiru dan diduplikasi. Pertanyaan selanjutnya, pasti kita nih mempertanyakan, apa sih SSID itu? Jadi, SSID itu adalah Service Set Identifier atau nama yang digunakan untuk mengidentifikasi suatu jaringan Wi-Fi. Jadi ketika seseorang membuat sebuah jaringan nirkabel, maka harus ada sebuah nama yang digunakan untuk memudahkan pengguna dalam mengidentifikasi jaringan tersebut. Di situ ada contoh animasinya. Jadi SSID itu dia bergerak sesuai dengan nama yang uniknya tadi. Seperti itu, dia mengidentifikasi jaringannya, nama jaringan. Terus apa sih beda WEP, WPA, dan WPA2? Jadi yang pertama itu WEP. WEP ini sebenarnya masih dianggap paling tidak aman dari semua protokol. Kepanjangan key-nya tergantung jenis security Anda. Jika 64 bit, Anda kena masukkan 10 key. Dan jika untuk 12 bit, Anda kena masukkan 26 key. Inputannya itu 0 sampai 9 atau A sampai F dan A sampai F. Terus yang WPA itu karena masih mengikuti beberapa fitur dari WP, karena jadi dianggap kurang aman juga gitu. Terus di sini panjang key-nya itu 8 sampai 63. Inputannya itu ada 64 heksadesimal atau seperti ASCII biasanya. WPA ini didesain dengan komponen enkripsi Temporal Key Integrity Protocol atau TKIP yang kemudian digantikan oleh Advanced Encryption Standard atau AES. Jadi WPA ini lebih aman dibanding WP, namun masih dianggap kurang aman karena beberapa fiturnya masih mengikuti WP. Terus WPA2 itu dianggap paling aman dibanding WP dan WPA. Walaupun panjang key-nya sama seperti WPA, inputannya sama seperti WPA, namun dalam WPA2 itu sudah menggunakan algoritma AES dan CCMP atau Counter Cipher Mode with Block Signing Message Authentication Code Protocol sebagai pengganti TKIP. Sekarang ke pertanyaan selanjutnya, mana sih yang lebih aman,
WFP, WPA, atau WPA2? Menurut saya yang lebih aman dari penjelasan tadi. Yang paling aman itu adalah WPA2 karena WPA2 ini merupakan penyempurna dari WFP dan WPA. WPA2 juga sudah dilengkapi dengan algoritma AS dan CCMP sebagai pengganti TKIP. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Yaitu ada aplikasi untuk penyerangan pada WLAN. Yang pertama itu ada Kismet, Airjack, sama Aircrack. Teknik-teknik dalam pengamanan jaringan, ada beberapa teknik yang dapat kita lakukan untuk mengamankan jaringan, yaitu menyembunyikan SSID, kunci WFP atau Wire Equivalent Privacy, MAC filtering, captive portal, kunci WPA PSK atau WPA2 PSK. Aplikasi apa aja sih yang bisa digunakan untuk pengamanan jaringan? Yang pertama itu ada Network Access Control, Firewalls, Endpoint Protection, Data Loss Protection, Intrusion Prevention System. Nah, ini rekomendasi untuk pengamanan WLAN. Jadi, yang pertama itu ada menggunakan enkripsi. Gunakan enkripsi yang kuat. Ganti password administrator standar, matikan SSID broadcasting, matikan AP saat yang tidak dipakai, ubah default SSID, memakai MAC filtering, mengisolasi wireless network dari LAN, mengontrol sinyal wireless, memancarkan gelombang pada frekuensi yang berbeda. Alasan kejahatan pada bidang IT semakin meningkat dari tahun ke tahun, menurut saya hal ini disebabkan karena semakin canggihnya teknologi dan semakin berkembangnya teknologi, sehingga mengakibatkan banyaknya perusahaan yang memanfaatkan IT, software penyerang jaringan yang mudah didapatkan, semakin kompleksnya sistem yang ada sekarang ini. Nah, mungkin itu tadi beberapa soal yang mengenai keamanan WLAN yang merupakan tugas keamanan WLAN pada mata kuliah jaringan nirkabel saya. Jika ada salah-salah atau kekurangan bisa komen di kolom komentar. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.